Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anak modul dan pemirsa, saya Andi Mangara. Kita bertemu kembali di acara Modul Inspiration Talk. Ya. Dan kawan ngobrol saya ini benar-benar kawan dekat saya, ya, yang sudah lama juga nggak ketemu karena kesibukan kami masing-masing, ya. Dia sibuk kemana, saya sibuk di podcast ini. Hairul Amri, CS dulu kita. Iya. Ya. Gimana kabar Andi Mangara? Ya, alhamdulillah. Saya lebih suka kalau panggil Pali. Ya. Mungkin tidak apa-apa ya. Atau Opu, saya biasa manggilnya. Kalau bukan Pali, Opu ya. Panggil Pali aja. Oh, Pali, oke. Ya. Gini. Ini udah lama kita ancang-ancang kapan kita ngobrol ya, dan akhirnya betul, ketemu betul. juga. Ya, alhamdulillah. Ketemu juga. Jadi yang tidak berubah dari Anda inilah sejak SMA sampai sekarang kumisnya. Oh, gitu ya. Jadi ini loh, biar anak 82 atau 81, kakak kelas kita panggil dia Kak Rul. Padahal dia anak kelas, ya. Iya, betul. Tolong cerita dikit ya, kenapa itu sejak SMA Anda sudah pelihara kumis? Kalau kumis tidak tahu ya, karena memang sudah mungkin saya dikaruniai Tuhan kumis yang agak lebih gitu. Ya. Jadi sejak SMA mungkin dulu masih tipis-tipis, tapi sudah mulai dipelihara. Ya, Saya kira itu. Sampai sekarang kita pertahankan karena mungkin saya dulu dikenalnya pakai kumis sejak dulu sampai sekarang tetap saya harus usahakan gitu ya. untuk ada kumis. Ini menjadi ciri ya. Ciri khas ya. Kalau bukan Clark Gable, Zorro yang pakai kumis. Baik, ini kita bicara tentang seni, OSIS, dan politik. Oke. Ya. Sejak SMA Anda dikenal sebagai seorang yang bisa main gitar, ya, bisa nyanyi, bisa aransemen lagu kalau vokal group, ya. Lagu-lagu seperti Krish itu Sabda Alam Anda aransemen dengan baik, dan kemudian dalam perlombaan tingkat SMA Vokal Group se-Makassar, ya kita manggung sama-sama gitu. Iya, betul. Itu darah seni itu Anda dapatkan dari mana itu gitu? Sebenarnya kalau darah seni itu mungkin dari PMI. Bukan. bukan. PMI itu untuk donor darah itu ya. Okay. Nanti lain lagi ceritanya. Dari seni sebenarnya mungkin dari saya punya bapak. Cuman ya beliau tidak ahli dalam memainkan alat musik, tapi dalam bersenandung biasa. Gitu ya? Nah, mungkin dari situ saya terbawa sehingga sejak SMP itu saya mulai belajar, SMP kelas 1 mulai belajar SMP di mana, gitar. Saya dulu SMP di Surabaya. Surabaya ya? SMP 3 Surabaya. Mulai dari situ saya belajar main gitar. Setelah lulus SMP baru pindah ke Makassar. Karena ikut orang tua itu hari tugas, baru masuk di SMA PPSP. Itu. Terus terang kita bersahabat, cuman saya nggak tahu mengapa sampai Anda tertarik daftar di sekolah kita nih, PPSP nih. Iya, sebenarnya waktu saya pindah itu sudah agak telat, sebulan pelajaran sudah dimulai. Nah, itu waktu ada saudara yang mendaftarkan ke situ, ke SMA PPSP. Saya sebenarnya enggak tahu juga. Oh, jadi didaftarkan? Nah, saya didaftarkan, karena waktu itu kan sudah tutup semua SMA-SMA yang lain. Daripada menganggur gitu ya. Akhirnya saya didaftarkan, saya masuk sekolah situ dan ternyata memang sekolah ini dengan pakai sistem modul itu luar biasa saya kira. Karena kita dilatih untuk mandiri, karena kita dikasih modul pelajaran, kemudian tes apa segala macam itu kita usahakan sendiri. Dan saya sangat bersyukur karena bisa sempat sekolah di SMA PPSP. Gitu ya? Ya, kalau mungkin dulu paling mulai SMP ya. SD saya, Bos. Jadi sudah mendarah daging itu modulnya. Iya, SD. Saya dari SD tahun kita kan dekat rumah di Jalan Hati Gembira kan. Betul, ya, SD-nya di SD Matuangin kan. Matuangin, betul. Kemudian setelah itu pindah ke Gunung Sari. Ya, saya pindah kelas 4 ya, karena di pembangunan itu cuma 5 tahun, saya dikasih turun loh. Jadi kelas 3. Kelas 3. Saya nggak menangis. Ya. Kalau saya menangis seperti adik saya,
itu dia nggak dikasih turun. Akhirnya andai kan saya menangis, maka saya adalah alumni 82 sebenarnya. Iya, jadi begitu. Jadi syukur juga kita bisa ketemu di betul, seangkatan ya. Itu semua takdir ya. Betul. Nah, singkat cerita, selain Anda dikenal sebagai seorang yang selalu mengiringi kita dalam lomba vokal group, juga dikenal sebagai seorang ketua OSIS. Wah, ketua OSIS yang dipilih secara langsung oleh siswa-siswa pada waktu itu. Anda kan sore kan ya, anak sore kan? Betul. Kita ini anak pagi. Itu waktu kan memang pemilihan langsung ya. Mungkin kalau untuk pemilu sekarang ini yang 5 tahun sekali kan baru tahun berapa itu 2004 ya. Sebenarnya kita SMA PPSP waktu itu sudah menerapkan pola pemilihan langsung dalam memilih ketua OSIS-nya. Dalam memilih ketua dipilih OSIS, secara langsung. Iya, dipilih secara langsung. Jadi itu waktu juga kami sempat berkampanye. Itu waktu kan cuma 2 kandidat. Saya dari sore, satunya Iskandar Zulkarnain dari pagi. Teman kita Icul. Jadi ini pertarungan pagi sore ya? Pagi sore itu waktu. Dari kelas sore Hairul Amri. Iya. Dari kelas pagi Iskandar Zulkarnain, anak pramuka itu kan? Ya, dia aktif di pramuka. Dan organisatoris, handal kita. Terus. Gimana ceritanya? Kampanye Anda gimana? Jadi itu waktu, jadi saya sangat banyak belajar. Artinya guru politik saya lah pada saat itu almarhum Bapak Profesor Abdullah Dola. Kalau itu memang dia zamannya NKK BKK zamannya Dewan Mahasiswa. Itu yang saya anggap sebagai guru politik saya yang pertama, sekaligus guru seni saya, karena beliau juga selain seorang aktivis dan juga beliau adalah seorang seniman lukis. Pak Abdullah. Itu waktu kelas 2, jadi itu waktu kita kelas 2, saya berpikir tahun 82 berarti ya? Iya. Oke. Saya kalau berbicara masalah politik di sekolah kan tidak memungkinkan. Saat itu beliau mengajar bahasa Indonesia kan waktu juga tidak ini. Akhirnya bagaimana cara saya sudah mulai tertarik masalah politik. Saya ke rumahnya. Kebetulan saudara iparnya kan teman kita almarhum Atsari. Betul ya. Saya sampai di sana ngobrol diskusi dengan Pak Abdullah. Itu malam ya? Malam, diskusi kita malam. Setelah pulang sekolah sore, mandi, Anda ke sana, ke rumahnya malam. Kita diskusi terus. Saya nggak pernah di sana. Iya, kita diskusi berapa hari sampai subuh. Kadang diskusi kita sampai subuh, masalah politik, masalah bagaimana pergerakan Pak Abdullah Dola itu waktu cerita bagaimana pergerakan mahasiswa pada saat itu ya. Beliau kan juga sebagai ketua Dewan Mahasiswa di IKIP ya. Pada waktu itu zamannya Pak Taslim Arifin di Unhas. Pak kalau di UIN itu Kasim Matar. Teman beliau itu di ITB itu Heri Ahmadi. Betul. Jadi pada waktu itu memang ikatan Dewan Mahasiswa itu, dan Anda dapat langsung ilmu dari beliau itu ya. Dari beliau saya banyak diskusi dan beliau banyak bercerita tentang gerakan-gerakan mahasiswa pada saat itu, dan saya sangat tertarik. Itu sempat kita berdiskusi sampai berapa malam itu, berapa malam. Nah, disitulah saya mulai mengerti tentang apa sebenarnya politik. Mulai dari istilah dulu itu kan masih ada lobby-lobby Yahudi, ada, betul ya. Tahun baru enggak perlu ya. Enggak perlu. Terus ada politik dagang sapi. Jadi saya tahu dari Pak Abdullah Dola langsung. Beliau bercerita bagaimana, dan bertepatan pada saat itu akan ada pemilihan ketua OSIS. Nah, dari situ awalnya ya. Sambil diskusi itu akhirnya saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS pada saat itu dari anak kelas sore. Nah, cuman beliau banyak memberikan masukan kepada saya. Nanti kalau kamu berkampanye, karena yang kamu hadapi ini teman-teman semua yang masih seumur-umuran kamu, jangan kasih program yang susah-susah. Yang gampang diterima aja. Jadi waktu saat itu saya kampanye kan waktu sehabis upacara itu, kita upacara langsung kita kampanye. Jadi sehabis upacara bendera Senin, dipersilakan kandidat untuk berkampanye sekian menit. Anda dulu yang bicara.
tidak gunakan money politik, Oh, tapi tidak ada pada saat mungkin itu. ubi politik kalian pakai ya. Jadi Itu cuma pendekatan antar emosional saja dengan teman-teman. Jadi kebetulan saya juga bergaulnya juga dengan Pak Agi, termasuk dengan Pak Ali kan pagi. ya. Banyak teman-teman pagi. Ya akhirnya kampanye saat itu saya kemukakan program yang ringan-ringan. Apa seperti apa itu? Nah, Pak? Yang Anda ingat apa itu? Bagaimana kita memajukan seni kita di sekolah ini, kayak seni musik, seni tari, program seperti itulah. Dan saya termasuk orang yang tergoda begitu ya. Ya, mungkin sampai memilih saya pada saat itu ya. Ya, saya kan waktu itu SOS, Anda anak SOS. Ya. Jadi ini rasa kesetiakawanan sebagai anak SOS akhirnya mengantar Anda kan. Iya. Jadi ketua OSIS dan kebetulan anak 82 juga beberapa memilih Anda ya. Iya. Itu karena faktor kumis. Dipanggilnya Kak Rul. Jadi singkat cerita, Iya. pemilihan langsung pada waktu itu dipraktekkan di sekolah kita ya. Dan Anda bersaing dengan Icul dan Icul pun mempertontonkan bahwa siap kalah siap menang itu adalah hal yang biasa dalam kontestasi ya. Jadi saya pikir ini sangat pelajaran politik yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan karena sejak SMA saat itu kita sudah diajar bagaimana berdemokrasi yang baik. Dan kembali lagi saya ingat Pak Abdullah, beliau orangnya kan tahu sendiri Pak, dia tenang ya, santun, dan beliau banyak mengajar tentang bagaimana etika politik kepada saya. Itulah ya, mungkin nama Anda kan Rul, panggilannya Rul nih ya. Iya. Suatu waktu saya ke rumahnya si Rul ini malam minggu. Iya. Ketemu dengan adiknya. Ada Rul? Jawabnya singkat, tidak ada Rul. Ya, jadi dalam politik ada Niccolo Machiavelli pernah punya nasihat begini. Dalam politik, the rule is no rule. Ya, the rule is no rule, ya. Maknanya adalah menghalalkan segala cara. Ya. The rule is no rule. Tapi demokrasi berbicara tentang proses dan hasil harus sama pentingnya. Ya. Nah, jadi pada waktu SMA kita mempraktekkan demokrasi yang intinya bahwa cara dan hasil harus sama baiknya gitu ya. Itu moral dalam demokrasi. Sekarang Anda ini kita lepaskan OSIS itu, kita masuk ke politik. Anda sekarang ini konon kabarnya masuk dalam wilayah politik dan berpartai ya. Betul ya? Betul. Jadi begini Pak Ali, sebelum itu saya mau cerita juga. Jadi selepas SMA saya ke Malang waktu itu kuliah di sana. Di Malang. Iya, di Universitas Merdeka Malang. Karena kesukaan saya dengan dunia politik pada saat itu ya, cuman saya belum berpartai saat itu, aktif kuliah juga. Di sana juga saya ikut pada pemilihan ketua senat. Ketua senat. Ketua senat. Universitas Merdeka Malang. Ya, Di fakultas. Di Visipol. Visipol ya. Dan ya alhamdulillah saat itu saya juga terpilih sebagai ketua senat. Tahun berapa? Tahun berapa itu ya? 86 kalau tidak salah, 86, 87 kalau tidak salah. Tiba-tiba saya ingat. Tahun 86 saya ke Malang, studi perbandingan ya. Anak hukum, saya ke tempat kosnya Bapak, Rul. Dan pada waktu itu di Malang, Anda memang sedang berkumpul-kumpul dengan teman kuliah Anda ya. Dipanggil Pak Ketua Senat. Ya benar ya. Saya ingat benar ya di tempat kosnya ya. Iya. Itu prosesnya gimana itu sampai terpilih? Jadi saat itu memang kita juga berkampanye. Berkampanye, tapi karena saya punya modal pada saat pemilihan ketua OSIS di SMA PPSP. Ini pengaruhnya luar biasa ya? Luar biasa pengaruhnya. Dari SMA itu ya? Dari SMA, kemudian saya di sana berkampanye juga. Jadi masuk ke setiap kelas-kelas yang ada mata kuliah, situ diberi kesempatan untuk berkampanye, satu kelas pindah-pindah kelas dan ya akhirnya saya terpilih pada saat itu. Dan ini lawan Anda berapa? Saya kira waktu itu ada berapa? 3-4 orang kalau nggak salah. 3-4 orang. Dan itu waktu masih ada beberapa ada yang
kebanyakan orang-orang dari sana sendiri, orang Oh, Jawa. jadi waktu itu isu primordial tidak mencuat ya? Iya. Padahal Anda kan dari Makassar. Iya, dari Makassar. Terpilih di Malang sebagai ketua Iya. senat. Iya. Itu tidak mencuat bahwa anak Makassar kok bisa jadi ketua senat? Kebetulan begini, Pali. Saya di sana itu karena saya sejak kecil, sejak SD itu di Jawa. Oh. Jadi saya ya Itu kayak pakai mampu bahasa berbahasa Jawa. Jawa. Jadi saya berkumpul juga bukan hanya terbatas dengan anak-anak Makassar di sana. Jadi saya banyak berkumpul dengan anak-anak Malang, anak dari mana, dengan mempergunakan bahasa ibu mereka, bahasa Jawa. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu sampai sekarang pun itu Anda dikira orang Jawa. orang Jawa. Jadi mother language-nya ini bahasa Jawa Anda pakai ya? Iya, begitu. Luar biasa. Mungkin sampai itu mungkin saya dikira orang Jawa juga. Sampai saya Ojo lali, pilih rule. Gitu ya. Ojo lali yo. Gitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi Iya. singkat cerita nih, pada waktu setelah enak itu, kontestasi ya. di OSIS dan di Senat itu ya. Dan itu masih jauh dari seperti hiruk-pikuknya Hiruk-pikuk. dunia perpolitikan Ya. kita sekarang ini yang Betul. begitu pragmatis. Betul. Ya, yang cenderung melabrak nilai-nilai demokrasi itu sendiri ya. Iya, jadi saya ingat pada waktu itu saya masih ketua Senat, kita kan di bawah Kodam Brawijaya pada saat itu. Jadi gerakan-gerakan mahasiswa memang pada saat itu adanya NKK, BKK ya, itu keras sekali. Keras sekali, oke. Dan saya juga pada saat itu ya menyampaikan ke teman-teman kalaupun ada aspirasi kita sebaiknya kita kemukakan lewat forum-forum yang resmi saja. Jadi gitu ya. iya, bahkan pada saat itu petisi berapa itu ya? Ada Itu 50. 50. Ya. Sempat bersurat ke Chris Keitimu, ya, Ali Sadikin, ya. sempat bersurat ke kami pada saat itu Senat untuk mengadakan gerakan-gerakan. Cuman pada saat itu saya pikir ini enggak lah, janganlah. Termasuk Anda ini taat sama pemerintah waktu itu ya. Pada saat itu. Jadi kalau sekedar bernostalgia, gerakan mahasiswa di zaman itu kan dikenal dengan trikotomi ya. Ya. Ada anak yang turun di jalan, ada anak yang senang dengan kelompok studi, ada teman-teman yang suka dengan dunia pers, tetapi intinya sama aja, sebagai gerakan perlawanan untuk melakukan penyeimbangan atau balances ya, mengontrol pemerintah gitu ya. Jadi saat itu kecenderungan kami pada saat itu di Senat membuat program-program yang sifatnya ya kayak pendidikan jurnalis, gitu semacam ya. itulah, Gitu ya. semacam itulah. Dan itu juga yang membawa saya akhirnya terjun di dunia jurnalis pada saat itu. Gitu ya setelah lulus jadi, dari termasuk paripurna Anda sebenarnya ya. Jadi kayak sidang gitu. Dan paripurna. Jadi tamat dari Unmer Anda balik ke Makassar dan setahu saya Anda kerja di Televisi Republik Indonesia. Jadi penyiar radio dan televisi. Dan singkat cerita sekarang ini orang partai. Nggak apa-apa disampaikan ke teman-teman Anda ini dari partai apa? Iya. Jadi untuk sekarang sejak pemilu kemarin 2019 itu saya aktif di Partai Garuda. Garuda? Iya. Garuda ya? Partai Garuda, Garda Perubahan Indonesia. Ya, Garda Perubahan. Garda Perubahan Indonesia. Oke. Berubah dari apa ke apa gitu maksudnya? Ini kan gimana? Indonesia mau dirubah nih. Dari apa ke apa ya. Jadi kenapa saya pilih Garuda dengan adanya dulu kan Gerakan Perubahan Indonesia Garuda. Sekarang setelah ini ikut lagi untuk pemilu ini menjadi Garda Perubahan Indonesia. Saya lihat ini kalau masuk di Partai Garuda ini berarti kita membawa misi untuk merubah sesuatu di Indonesia, sistem politik di Indonesia ini menjadi akan lebih baik dengan yang ada sekarang. Yang buruknya seperti apa itu menurut Anda? Ya bisa lah, saya enggak perlu kemukakan buruk bagaimana. Saya kira Wali tahu sendiri bagaimana sistem politik kita sekarang, ya kan? Ya, yang sekarang ini kan jeleknya ini ada tirani, kemudian ada praktek dinasti.
kemudian ada praktek sekumpulan orang menguasai hajat hidup orang banyak gitulah. Itu yang mau dirubah. Nah, itu rencana untuk Garuda akan mengubah semua gitu ya. Seperti itu. Itulah kira-kira campaign singkatnya ya. Hairul Amri, tepuk tangan buat Hairul Amri teman kita nih ya, luar biasa. Jadi kita doakan ya, teman-teman anak modul, doakan Anda sukses di pilihan hidup Anda di usia yang 50 tahun ini. Kita berharap teman-teman modul juga demikian, di usia kita yang kepala 5 ke atas ini sukses dengan pilihan-pilihannya. Ya, kita saling support ya. Dan Rul nih sebagai yang terakhir, mau nyanyi tanpa iringan musik nggak? Susah. Waktu kalau launching podcast ini kan ada nyanyi Selembut Rasakan. Itu lagunya Juwita Krisya ya. Krisya itu. Ya, nyanyi sepenggal dua penggal gitu. Begitu. Ya, lagunya itu. Ya, oke. Biasa Wali main gendang. Selembut ku rasakan tatapan rembulan, kau dewiku, bintang kejora, ku dibuai darah-darah. Ya, saya kira itu ya. Oke, nanti tepuk tangan saya lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita chat lagi. Makasih. Senang bertemu dengan kawan lama ya, Hairul Amri dan teman-teman anak modul. Kita akan bertemu di edisi selanjutnya dengan tamu-tamu yang lain. Saya Andi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak modul.